Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 4 yang Pak Faisal banggakan dari kelas 4 Ibnu Battuta, Al-Khwarizmi, Ibnu Khaldun, dan Al-Idrisi. Pada kesempatan kali ini Pak Faisal di sini akan memimpin kegiatan belajar mengajar kita, khususnya untuk mata pelajaran tematik 4I ya. Dan mungkin teknis pembelajaran kita kali ini berbeda dengan biasanya, yaitu kalau biasanya kan kegiatan belajar mengajar kita langsung bertatap muka tuh, bermuajahah, bertemu langsung antara guru dengan murid. Mungkin kali ini kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar dengan cara daring. Apa itu daring? Dari rumah masing-masing. Ingat ya, dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan teknis pembelajaran kita kali ini mungkin berbeda. Mudah-mudahan tidak ada alasan lagi, tidak ada alasan kalau tidak ada yang belajar. Oke, tidak ada yang belajar di rumah, karena kita sudah menyiapkan sebaik mungkin materi yang akan diajarkan kepada kalian semuanya. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, dan pastinya kita banyak berdoa agar kondisi saat ini dan seterusnya menjadi lebih baik lagi, agar kita semuanya bisa bertemu seperti biasanya di sekolah kita tercinta, di SD telah tercendikia, tanpa kurang sedikit apapun dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin, bismillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk pembelajaran, Pak Faisal ingin mengingatkan kembali bahwasanya kita selama ini harus tetap menjaga pola hidup sehat kita. Caranya bagaimana? Berolahraga di rumah ya. Nggak ada alasan di rumah nggak ngapa-ngapain, tidur doang, makan doang, nggak ada alasan seperti itu ya. Sauki ya, jangan tidur mulu, bantuin Abi sama Omenya tuh ya, nyapu kayak ngepel kayak ya, Diki juga Diki nih, jangan makan doang, bantuin orang tua ya, beres-beres rumah ya. Ciko jangan ngajak-ngajak Fahmi nih olahraga keluar mana nih, keluar komplek ke Puri ya, jangan jauh-jauh, olahraga di rumah lah ya, minimal olahraga ringan, contohnya lari di tempat lah minimal 15 menit, nggak usah lama-lama ya, jangan sampai 5 jam, kasihan kamu gempor itu kaki ya. Pak, kalau angkat beban boleh Pak, anak-anak boleh ya, yang penting jangan beban hidup ya, sedih ya. Dan nggak boleh lagi bebannya terlalu berat ya, seperti kamu ngangkat kulkas, ngangkat TV, terus lari keluar, wah itu bahaya itu, jangan ya. Jangan, olahraga ringan-ringan aja. Selanjutnya minum vitamin, kalaupun nggak ada vitamin ya minimal kita harus nyetok buah seperti buah jeruk atau buah apel ya, karena vitamin C itu untuk membantu daya tahan tubuh tuh ya, membantu daya tahan tubuh kita. Oke. Jadi nggak ada alasan untuk kita di rumah untuk diem aja, tidur makan, jangan. Oke. Lakukan hal-hal yang positif selama di rumah. Oke teman-teman, mantap. Baiklah, kita akan masuk ke materi pembelajaran tematik 4I, subtema 2, pembelajaran kedua pada halaman 39. Silakan kalian boleh mempersiapkan bukunya terlebih dahulu. Sudah? Baiklah, anak-anak kelas 4 semua yang Pak Faisal banggakan, sebelum kita masuk ke materi yang baru, Pak Faisal akan menjelaskan dulu apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan belajar menyanyikan lagu nasional secara kanon. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang materi yang akan kita ajarkan, nah kita flashback dulu, kita review pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita lihat cuplikan berikut ini. Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia
Apa sih itu negara maritim? Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan, yang mana luas daratannya lebih kecil daripada luas lautnya. Lalu, mengapa Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan? Karena wilayahnya yang tergolong luas dengan memiliki jumlah pulau sampai ribuan kepulauan di Indonesia. Terdiri atas 5 pulau besar dan sebanyak 17.000 lebih pulau kecil yang lainnya, baik yang telah dihuni maupun yang tidak dihuni. Baiklah, tadi kita sudah melihat cuplikan materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya Indonesia itu termasuk sebagai negara maritim dan kepulauan bahkan terbesar di dunia ya. Nah, tadi sudah kita lihat bahwasanya ada 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Apa aja? Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Terus ada berapa pulau kecil? Ya, kurang lebih sebanyak 17.000 pulau kecil, baik yang dihuni maupun yang tidak dihuni. Oke, sekarang kita akan lebih fokus. Kita akan pelajari salah satu pulau yang ada di Indonesia, yaitu pulau apa nih? Pulau Papua. Oke. Di Pulau Papua ada salah satu sebuah wisata yang mampu menarik para wisatawan dari mancanegara, bukan cuma sekedar di dalam negeri doang, tapi dari luar negeri. Salah satunya ada di Kepulauan Raja Ampat. Sebelumnya sudah ada yang pernah ke Raja Ampat? Oke, kalau semuanya belum ya, Pak Bisa juga belum. Oke, kita lihat deh cuplikan dari kenampakan alam dari Kepulauan Raja Ampat. Kita lihat cuplikan berikut ini. West Papua. Pristine land in the western Pacific Ocean. Ancient culture. A world of wonders. Mysterious and magical. The life of a tribe in sync with nature. West Papua's archipelago. Extremely rich sea life. Adorned with emeralds of islands. Sprawling, protected in front of the coast. A heaven for divers. The richest marine biodiversity in the world. Home to majestic phantoms of the ocean. The friendliest of people. In life at its best. Daun-daun yang bergoyang,
This is life in an amazing setting, where Macarero greets guests. An amazing sea adventure. The best of fish. And travel in style and comfort. Here, the ancient is always only a short trip away, always reminding us. Life is beautiful. Amazing cultures and lovely sea. West Papua. Wonderful. Wow, bagaimana? Itu di Indonesia loh, indah bukan? Wajib loh kita bangga dan jaga. Itu adalah sebuah titipan keindahan alam yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita jaga ya. Baik, di Kepulauan Raja Ampat itu sangat banyak sekali sumber daya alam, baik sumber daya alam hayatinya maupun sumber daya alam non hayatinya. Seperti halnya di bawah laut banyak biota laut yang hidup di sana, itu kan termasuk sumber daya alam hayati yang luar biasa. Bahkan di bawah laut itu pun menjadi sebuah wisata, yaitu apa ya namanya, diving ya. Wisata bawah laut, jadi bisa melihat pemandangan-pemandangan yang ada di bawah laut. Selain itu kan karang-karangnya yang luar biasa, pemandangannya yang luar biasa, membuat rasa penasaran para wisatawan atau petualang dari seluruh mancanegara, bukan sekedar di Indonesia tapi seluruh negeri. Baik, selanjutnya apa sih itu sumber daya alam hayati dan non hayati? Waktu itu atau pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari sumber daya alam hayati ataupun sumber daya alam non hayati ya. Kita review kembali. Oke, kita lihat cuplikan berikut ini. Sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis. Apa saja? Yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang asalnya dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua adalah sumber daya alam non hayati. Apa itu sumber daya alam non hayati? Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya yang asalnya bukan dari makhluk hidup. Contohnya seperti air, angin, dan hasil tambang seperti besi, baja, dan masih banyak yang lainnya. Wah, bagaimana? Udah ingat kan? Apa itu sumber daya alam hayati dan apa itu sumber daya alam non hayati? Di Indonesia ada sumber daya alam hayati yang luar biasa, yang menjadi menjadi kebanggaan bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Salah satunya adalah tumbuhan rotan ya. Tumbuhan rotan ini sangat dikenal di seluruh dunia. Bahkan Indonesia itu merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia loh. 80% bahan baku rotan di seluruh dunia adalah dari Indonesia. 20% sisanya itu dari Vietnam dan Filipina, bahkan negara-negara Asia lainnya. Jadi kita patut bangga akan berlimpah ruahnya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tadi yang belum tahu rotan ada? Nah nih, ini adalah contoh salah satu barang yang bahan bakunya terbuat dari rotan. Ini dia. Oke.
Tahu kan semuanya itu? Ini apa? Oke. Mudah-mudahan itu menjadi informasi baru buat kita semuanya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara bernyanyi dengan secara kanon ya. Bernyanyi secara kanon. Apa itu kanon? Kita lihat cuplikan berikut ini. Oke. Bagaimana cara bernyanyi dengan teknik kanon? Lagu kanon dinyanyikan secara susul-menyusul. Melodi pertama disebut sebagai pemimpin atau dux, sedangkan melodi imitatif atau yang mengikutinya kemudian disebut dengan pengikut atau pendatang. Mari kita lihat contoh berikut ini. Hormat. 1, 2, 3. Indonesia tanah air berdaulat, pusaka abadikan jaya. Wah, bagaimana? Tadi ikut nyanyi ya? Wah, pada ikut nyanyi nggak nih? Nyanyilah ya. Tadi adalah pengertian dari bernyanyi secara kanon ya. Dan ada contohnya juga tadi. Contohnya adalah lagu Indonesia Pusaka ya. Nah, tadi kan kita sudah tahu tuh apa itu bernyanyi secara kanon atau berkelompok ya. Yang mana lagu kanon itu kan dinyanyikan secara susul-menyusul. Melodi pertama disebut pemimpin atau dux, dan melodi yang mengikutinya kemudian disebut dengan pendatang atau pengikut. Oke. Untuk bernyanyi secara kanon mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena juga tadi Pak Faisal sudah memberikan contohnya. Mudah-mudahan gampang untuk ditangkap untuk kita semuanya. Amin. Selanjutnya kita berbicara tentang hak dan kewajiban. Hak kita tadi apa? Bisa menikmati seluruh pemandangan alam yang ada di Kepulauan Raja Ampat. Nah, kewajiban kita apa? Menjaganya agar tidak rusak, agar nantinya anak cucu kita juga bisa merasakan, bisa melihat kenampakan alam yang luar biasa indahnya yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Baiklah, Pak Faisal akan cukupkan materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada kesalahan, itu semuanya datangnya dari Pak Faisal sendiri. Adapun informasi yang bermanfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.